Shalom saudara, bagaimana kabar saudara hari ini? Apakah saudara sehat-sehat dan berbahagia? Ya, hari ini kita bertemu kembali dalam program Biro, Bimbingan Rohani. Saya akan membimbing saudara secara rohani. Kali ini kita sampai kepada bagian yang ke-10 dengan tema bahagianya hidup. Jadi hari ini merupakan yang ke-10 kali kita belajar, memahami, mengalami bahagianya hidup. Ya. Apakah saudara seorang yang berbahagia dalam hidup ini? Ya, saya sudah memberitahukan kepada saudara bahwa Tuhan merencanakan kita hidup bahagia. Allah itu penuh bahagia. Jadi dia merencanakan supaya kita juga bahagia. Jadi kalau kita nggak bahagia hari ini, di mana salahnya? Ada 3 hal yang perlu kita ketahui, itu masalah prinsip, masalah komunikasi, dan masalah situasi kondisi. Nah, prinsipnya adalah kalau kita berbahagia dalam hidup ini, itu kita bersama dengan Tuhan. Ya, itu prinsipnya, bersama dengan Tuhan. Bersama dengan pacar aja bahagia, bersama dengan pasangan aja bahagia, apalagi bersama dengan Tuhan. Karena itu, kenalilah siapa Tuhan kita. Kita pasti akan bahagia. Dia adalah Allah yang penuh bahagia. Dalam segala hal, Allah berbahagia. Dan dia bisa memberikan kita kebahagiaan dalam segala hal. Hanya bagaimana kita di dalam Tuhan. Apakah dosa kita sudah diampuni? Ini komunikasi yang baik dengan Tuhan. Kalau dosa belum diampuni, kita nggak mengalami komunikasi yang baik. Kita tidak merasakan kebahagiaan itu. Kita nggak merasakan kehadiran Tuhan itu. Maka itu pastikan saudara-saudara sudah diampuni dosa-dosanya. Sudah diampuni Tuhan segala kesalahan kita. Inilah intinya menjadi orang Kristen. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen tapi belum mengalami pengampunan dosa, bagi saya itu belum bahagia. Daud berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ya, itu yang berbahagia. Kalau komunikasi sudah bagus, tidak ada masalah. Situasi kondisi, semua situasi dan kondisi itu bisa diciptakan menjadi suatu kebahagiaan. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Kondisi apapun, ada 9 macam situasi kondisi di dalam Alkitab, kita bisa berbahagia. Baik itu miskin, baik itu berduka cita, baik itu yang lemah lembut, baik itu yang lapar dan haus, baik itu orang yang bermurah hati, orang yang suci hati. Ini semuanya tidak gampang, ini semuanya sulit. Tapi karena kita bersama dengan Tuhan dan dosa kita sudah diampuni, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita bahagia. Ya karena itu pastikan saudara berbahagia dalam hidup ini. Sebelum tiba hari-hari malang, hari-hari kematian itu. Kata pengkhotbah, nikmatilah kebahagiaan yang Allah sediakan itu. Tujuan Allah kita hidup di dunia adalah supaya kita berbahagia. Oke? Kalau ada pergumulan saudara, ada permasalahan saudara dalam hati tentang dosa atau tentang siapa Tuhan, silahkan komunikasikan dengan kami, tanyakan. Saya akan bimbing saudara. Ya untuk itulah kita ada dalam acara ini, supaya kami membimbing secara rohani.
Bagian yang ke-10 ini kita lihat dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Ini situasi yang sulit, tetapi kita bisa berbahagia. Mari kita lihat sejenak. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai. Saudara, membawa damai itu tidak gampang. Pasti situasi sekeliling kita itu tidak damai. Terjadi permusuhan, pertikaian, terjadi peperangan. Ada jarak antara satu dengan yang lainnya. Semua itu tidak membuat berbahagia. Lalu bagaimana kita bisa membuat situasi itu berbahagia? Kita membawa damai. Kita menyatukan hubungan itu, mempertemukan. Kita melerai. Kita memberikan suatu suasana yang aman, nyaman, di mana kita memiliki hubungan yang baik. Tidak ada pertengkaran, tidak ada penyakit, tidak ada sakit hati. Inilah pembawa damai. Siapapun yang membawa damai seperti ini, Tuhan janjikan, Tuhan katakan, berbahagialah. Ya mungkin gak banyak orang bisa membawa damai hari ini. Yang sebaliknya justru banyak orang membawa permusuhan. Banyak orang bukan membawa ketenangan, tetapi membawa kehancuran. Kenalilah orang-orang yang dekat dengan kita, supaya kita jangan kecewa dan sakit hati, supaya jangan terjadi bahaya. Ya, Tuhan mengingatkan kita akan hal ini. Situasi kondisi di sekitar kita tidak kondusif, tapi kita membawa situasi yang tenang, yang damai. Ini yang disebut membawa damai. Yang paling nyata adalah kita membawa kabar baik tentang Yesus Kristus, karena dialah damai sejahtera kita. Orang yang membawa Injil, yang membawa damai ini, orang yang berbahagia, baik di hadapan Allah, juga di hadapan manusia. Baik di masyarakat, juga di dalam hati kita sendiri. Kita membawa damai. Apalagi janji Tuhan dalam ayat ini. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Wah, senang sekali. Saudara dan saya hari ini disebutkan oleh Tuhan sebagai anak-anak Allah, jikalau saudara dan saya bisa membawa damai di tengah situasi yang sulit. Orang yang menerima Yesus akan menjadi anak-anak Allah. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan menjadi anak-anak Allah. Tapi jangan lupa, Tuhan juga mengakui orang yang membawa damai itu disebut anak-anak Allah. Saudara akan dipanggil anakku, kata Tuhan. Betapa menyenangkan sekali. Panggilan kita sebagai anak Allah itu sangat membahagiakan sekali. Sangat menyenangkan sekali. Saya nggak tahu apa panggilan saudara sekarang ini. Saya sering dipanggil Pak Pendeta. Beberapa waktu yang lalu saya dipanggil Pak Guru katanya. Bertepatan ini hari guru ya. Tapi sering juga saya dipanggil Pak Nadia katanya, ada juga. Tapi jarang orang manggil kita anak Allah, anak-anak Allah gitu, jarang ya, jarang sekali. Orang percaya, nah, panggilan-panggilan yang begitu menyenangkan. Daripada saya dipanggil maling, wah itu nggak cocok ya. Memang maksudnya itu memalingga, tapi kan maling itu negatif ya.
Saudara-saudara, Tuhan menyebut kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan gak merasa malu kita ini sebagai anaknya. Tuhan bangga dengan orang yang membawa damai. Bawalah perdamaian, bawalah Injil, bawalah situasi yang tenang, aman. Tuhan senang. Kita akan disebut orang berbahagia. Ya. Tidak banyak orang di dunia ini yang dipanggil sebagai anak-anak Allah. Tidak banyak. Tapi kalau saudara salah satunya, saudara berbahagia. Ya. Mau saudara menjadi orang yang berbahagia? Akan disebut sebagai anak-anak Allah? Saudara bisa membawa dan menciptakan damai di tengah situasi yang tidak damai. Saudara membawa Yesus Kristus, kabar baik. Saudara akan berbahagia. Bisakah kita berbahagia dalam situasi yang tidak bahagia? Bisakah kita berbahagia di tengah situasi yang tidak damai? Bisakah kita berbahagia di tengah situasi yang gawat? Anak-anak Allah sanggup melakukan itu. Tapi saya tahu membawa damai tidak segampang membalikkan telapak tangan. Membawa damai itu tidak mudah. Mungkin orang benci kepada kita, mungkin orang curiga kepada kita, mungkin orang melempar kita, bahkan mungkin saja orang membunuh kita. Karena itu pandanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ialah damai sejahtera kita yang membawa kita dekat dengan Allah. Kita tidak akan ditinggalkannya, kita tidak akan dilupakannya. Sebaliknya ia berkata, berbahagialah. Iya, saya harap saudara akan menjadi orang yang berbahagia. Situasi yang sulit seperti ini, kita tetap bisa membawa damai. Kita akan disebut anak-anak Allah. Kita orang yang berbahagia. Amin. Oke. Saya kira cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, silahkan hubungi kami. Silahkan bagikan kalau saudara juga diberkati dari bagian ini. Masih banyak lagi situasi-situasi yang sulit yang kita hadapi. Namun semuanya itu kita bisa berbahagia kalau kita membawa damai itu. Tuhan mengakui kita. Orang lain juga akan mengakui kita. Anak-anak Allah. Wah, ini menggambarkan bagaimana kita sangat dihormati oleh Allah sendiri. Baik, terima kasih sampai di sini pertemuan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.